Salam hebat, bertemu kembali dengan Suharto STMPD Channel. Sekarang saya akan mengajak untuk mencermati Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease COVID-19. Ini yang kita tunggu-tunggu sebagai warga pendidikan terkait dengan pelaksanaan ujian sekolah khususnya bagi kelas 12. Yang pertama tentunya dasar hukum, beberapa yang melandasi untuk surat edaran ini, dari mulai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan seterusnya. Kemudian kita langsung masuk pada yang terkait dengan surat edaran ini adalah yang pertama, ujian nasional atau UN dan ujian kesetaraan tahun 2021 ditiadakan. Ujian nasional sebagaimana yang sudah kita ketahui sudah tidak dilaksanakan lagi. Kemudian nomor 2, dengan ditiadakan ujian nasional dan ujian kesetaraan pada tahun 2021 sebagaimana pada angka 1, maka ujian nasional dan ujian kesetaraan tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ini kemudian nomor 3, peserta didik dinyatakan lulus dari satuan atau program pendidikan setelah A. menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester. Jadi harus ada bukti dari mulai semester 1 sampai dengan semester terakhir. Kemudian B. memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. C. mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan atau ujian sekolah. Kemudian nomor 4, ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana pada angka 3 huruf C dilaksanakan dalam bentuk A. portofolio berupa evaluasi atas nilai raport, nilai sikap, perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya dalam bentuk penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya. Berikutnya B. dalam bentuk penugasan. C. tes secara luring atau luar jaringan dan daring atau dalam jaringan. D. bentuk kegiatan penilaian yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Artinya satuan pendidikan bisa melaksanakan kegiatan ujian sekolah bagi kelas 12 atau ujian akhir. Ini untuk yang tingkat SLTA, SMK, SMA sederajat untuk melaksanakan kegiatan ujian akhir. Kelima, selain ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 4, peserta didik pada sekolah menengah kejuruan atau SMK juga dapat mengikuti uji kompetensi keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi khusus untuk SMK ditambah atau mengikuti uji kompetensi keahlian yang kita kenal dengan UKK. Kemudian nomor 6 terkait dengan program paket A dan paket B dan juga paket C dilaksanakan dengan ketentuan
Ada beberapa ketentuan. Jadi kelulusan bagi peserta didik pendidikan kesetaraan sesuai dengan ketentuan pada angka 3. Angka 3 seperti ini tadi di atasnya. Kemudian ujian yang sedang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 butir C. Ya. Oke. Bagi peserta didik pendidikan kesetaraan berupa ujian tingkat satuan pendidikan kesetaraan diakui sebagai penyetaraan lulusan. C. Ujian tingkat satuan pendidikan kesetaraan dilakukan dalam bentuk ujian sebagaimana dimaksud pada angka 4. Ini. Kemudian peserta ujian tingkat satuan pada pendidikan kesetaraan adalah peserta didik yang terdaftar di daftar nominasi peserta ujian pendidikan kesetaraan pada data pokok pendidikan anak usaha dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dan yang E, hasil ujian tingkat satuan pendidikan kesetaraan harus dimasukkan dalam data pokok pendidikan. Kemudian yang ketujuh, terkait dengan kenaikan kelas. Kenaikan kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk 1. Portofolio berupa evaluasi atas nilai raport, nilai sikap perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya dalam bentuk penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya. Kedua, penugasan. Ketiga, tes secara luring atau daring. Kemudian keempat, bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Dan B, ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Ini tentang kenaikan kelas. 8. Tentang PPDB. Penerimaan peserta didik baru dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat edaran ini atau dapat diunduh pada laman jdih.kemendikbud.go.id. B. Pusat Data dan Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPDB daring. Kemudian nomor 9, ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 sampai dengan angka 8 dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri nomor 04/KB/2020, nomor 737 tahun 2020, nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, nomor 420/3987 tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19. Demikian surat edaran ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Makarim. Demikian, mudah-mudahan menjadi informasi bagi kita semuanya, khususnya warga pendidikan, berkaitan dengan pelaksanaan ujian sekolah, berkaitan dengan PPDB maupun juga berkaitan dengan kenaikan kelas. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan tetap semangat.